Oke, teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang materi materi SMA. Yang pasti ini sering muncul di soal-soal, yaitu materinya adalah persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, teman-teman, kita lihat dulu bagaimana sih bentuk umum dari si persamaan kuadrat ini. Nah, bentuk umum dari si persamaan kuadrat ini, ya, bentuk umumnya adalah A X kuadrat ditambah BX, kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa A itu adalah koefisien X kuadrat. Berarti yang di sebelahnya. Kemudian si B adalah koefisien X dan C adalah konstanta. Ya, ingat teman-teman bahwa A itu tidak boleh 0. Ini syarat yang pertama ya. Kenapa nanti kalau dia sama dengan 0, ya nggak jadi persamaan kuadrat lagi karena jadi X pangkat 1 yang tinggal. Nah, dan kemudian A-nya tidak 0, A, B, dan C itu adalah anggota daripada bilangan real. Nah, jadi ini simbol dari bilangan real. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, suatu persamaan kuadrat itu, ini saya singkat menjadi PK, persamaan kuadrat. Dia memiliki dua akar-akar. Ya, dua akar-akar. Biasanya nih, akar-akar ini bisa disebutkan dalam X1 dan X2, bisa juga alfa beta, bisa juga A dan B dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalau persamaan kuadrat memiliki dua akar-akar. Nah, teman-teman, ini ingat bahwa akar-akar itu sering juga disebut sebagai pembuat nol. Ya, pembuat nol. Nah, jadi kita misalkan bahwa si persamaan kuadrat ini memiliki akar X1 dan X2. Ya. Jadi si X1 dan X2 ini kalau kita substitusi ke dalam persamaan, maka pasti dia akan bernilai 0. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara menentukan si akar-akar ini. Ya, cara menentukan akar-akar. Nah, cara menentukan akar-akar, ya, cara menentukan akar-akar ini teman-teman di SMP sudah pernah dipelajari, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, bisa dengan metode pemfaktoran, ya. Atau yang kedua adalah bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna. Atau bisa juga ya, melengkapkan kuadrat sempurna, atau yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, di sini saya ingatkan lagi bahwa rumus ABC itu adalah X12 sama dengan min B tambah kurang akar D dibagi dengan 2A. Nah, ingat bahwa D itu singkatan dari diskriminan. Dan diskriminan ini rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, inilah bagaimana cara menentukan akar-akar.
Kemudian saya buat dulu sebuah contoh ya. Saya buat dulu contoh. Kita buat di sini contoh soal nomor 1 ya. Contoh soal nomor 1. Ya, jika 2x kuadrat ditambah dengan px dikurang 2. Ya, dikurang 2. Salah satu akarnya, ya, jika salah satu akarnya adalah x sama dengan 3, maka nilai P berapa? Nah, sesuai dengan definisi tadi tentang akar-akar, ya, berarti akar-akar itu adalah pembuat 0. Bisa kita substitusi, bisa kita masukkan ke dalam persamaan langsung x-nya 3. Berarti kita jawab 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 3 kuadrat 9 ya. Ditambah P kali 3, 3P, dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian 2 kali 9, 18, 18 kurang 2, 16. 16 pindah ruas berarti jadi min 16. Nah, dari sini kita peroleh teman-teman bahwa nilai P-nya itu adalah minus 16 per 3. Ya, minus 16 per 3. Oke, itulah contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama kali ini adalah mencari nilai P. Kemudian kita lanjut lagi, misalkan kita cari di sini contoh nomor 2. Ya, contoh 2. Ditanya misalkan tentukanlah akar-akar dari, ya, tentukanlah akar-akar dari x kuadrat dikurang 5x dikurang 14 sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman yang lupa memfaktorkan ya. Nah, di sini kita coba ulangi lagi. Oke, kita mulai memfaktorkan. Caranya adalah seperti ini. Jadi langsung aja teman-teman, kita cari dua buah bilangan. Dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan, dia hasilnya adalah minus 5. Sedangkan kalau kedua bilangan itu dikalikan, hasilnya haruslah min 14. Ya. Jadi biasanya nih kita dapatnya dari perkaliannya, perkalian min 14 ini. Nah, berarti min 7 kali 2 ya. Min 7 kali 2. Nah, berarti kalau ini kita faktorkan, x kuadrat, x kali x. Nah, ini angka-angka yang min 7 dan 2 ini tinggal kita masukkan aja. Min 7, positif 2. Berarti kita buat di sini plus 2. Nah, kemudian satu persatu kita samakan dengan 0. X kurang 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan minus 2. Nah, ini dia. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah 7 dan minus 2. Oke. Nah, inilah dasar yang perlu kita pahami. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis akar-akar. Oke. Nah,
jenis-jenis akar-akar, teman-teman, itu jenis akar-akar. Nah, ini bisa ditentukan dari nilai diskriminannya. Jadi secara umum bahwa akar-akar itu hanya ada dua. 1, 2. Yang pertama, persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang real. Real atau nyata. Nah, yang disebut nyata ini berarti yang dari negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Kalau suatu persamaan kuadrat memiliki memiliki akar-akar yang real, maka nanti diskriminannya adalah lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah persamaan kuadrat itu dia tidak memiliki akar real. Jadi akar-akarnya itu tidak real ya. Tidak real ini sering disebut sebagai akar-akar imajiner. Contohnya teman-teman, akar negatif. Misalnya akar -2, akar -1 itu semua adalah imajiner. Jadi kalau dia memiliki akar-akar tidak real, maka diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, akar real itu teman-teman ada lagi bagiannya. Jadi akar real ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, real berbeda. Nah, jadi akar-akarnya itu beda. Misalkan X1-nya 3. X2-nya 5. Nah, itu kan berbeda ya. Atau bisa juga dia memiliki akar real yang kembar. Berarti X1 dan X2-nya itu sama. X1-nya misalkan 5, berarti X2-nya juga 5. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar real yang berbeda, maka diskriminannya lebih besar dari 0. Dan kalau dia kembar, diskriminannya sama dengan 0. Oke. Kemudian teman-teman, akar real yang berbeda ada lagi bagiannya 2. Yaitu akar real yang berbeda ada 2. Yaitu akar real berbeda yang rasional. Ya, rasional berarti bisa diterima akal ya. Rasional dan irasional. Tidak bisa diterima. Oke, kalau dia rasional berarti diskriminannya itu adalah dia berbentuk bilangan kuadrat. Misalkan 9. 9 itu 3 kuadrat. Nah, 16 misalkan 4 kuadrat. Sedangkan kalau dia irasional, D-nya itu bukanlah bentuk K kuadrat. Nah, jadi atau lebih gampangnya untuk memahami ini, kalau diskriminannya nanti tidak bisa diakarkan, berarti dia memiliki akar real berbeda yang irasional. Tetapi kalau misalkan D-nya itu 9, berarti dia adalah akar real berbeda dan rasional. Nah, inilah jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Contoh. Agar persamaan 2x kuadrat ditambah dengan ax min 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar kembar. Maka A sama dengan nilai A adalah berapa ya? Nilai A sama dengan berapa? Oke.
Langsung teman-teman kita lihat di atas bahwa untuk akar real yang kembar atau sama, diskriminannya sama dengan 0. Nah, diskriminan itu tadi adalah B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan 0. Kita masukkan. Nah, kita lihat dulu dari sini. Nilai A-nya adalah 2, ya, koefisien X kuadrat ya, A-nya 2, B-nya A, dan C-nya min 2. Berarti B kuadrat A kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2 dan C-nya minus 2. Sama dengan 0. Atau A kuadrat, ya ini min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 2 positif 16 sama dengan 0. Ya, positif 16 sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dengan minus 16. Nah, ini teman-teman tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Nah, artinya apa? Persamaan kuadrat ini tidak akan pernah memiliki dua akar kembar. Ya, seperti itu dia ya. Oke.